Selamat datang di tempat Anda mendapatkan wawasan terkini dan mendalam tentang berbagai topik menarik. Kali ini kita akan membahas salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu kebijakan pembangunan industri. Yuk simak sampai habis dan jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendukung kami. Apa itu kebijakan pembangunan industri? Kebijakan pembangunan industri adalah serangkaian langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mengembangkan sektor industri sebagai motor penggerak perekonomian. Tujuannya mencakup beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai sejarah singkat kebijakan industri di Indonesia. Pada era Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998, yang dimana pada saat itu fokus pada substitusi impor dan pengembangan industri hulu seperti tekstil dan kimia. Kemudian pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai tahun 2004, penyesuaian akibat krisis ekonomi Asia dengan lebih banyak investasi asing. Pasca tahun 2004 hingga sekarang, fokus pada hilirisasi sumber daya alam dan digitalisasi industri. Strategi utama kebijakan industri saat ini yaitu hilirisasi sumber daya alam, mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah seperti nikel yang menjadi baterai EV. Kemudian revolusi industri 4.0 mendorong adopsi teknologi canggih seperti IoT, AI, dan Big Data di sektor manufaktur. Penguatan UMKM memberikan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bersaing di pasar global. Peningkatan ekspor fokus pada produk unggulan seperti tekstil, elektronik, dan makanan olahan. Tantangan yang dihadapi yaitu ketergantungan pada impor, banyak bahan baku industri masih diimpor, kurangnya infrastruktur, yang dimana keterbatasan akses logistik untuk mendukung distribusi, kesenjangan keterampilan, SDM belum sepenuhnya siap menghadapi teknologi canggih. Pengaruh konsentrasi harga industri terhadap struktur harga dan inovasi pasar dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada struktur harga. Konsentrasi harga tinggi jika industri didominasi oleh beberapa pemain besar atau konsentrasi tinggi, mereka memiliki kekuatan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi karena kurangnya persaingan. Hal ini dapat menciptakan struktur harga monopoli atau oligopoli. Yang kedua, efek stabilitas harga. Di pasar dengan konsentrasi tinggi, perusahaan cenderung menjaga stabilitas harga untuk menghindari perang harga yang merugikan. Yang ketiga, penghalang masuk. Struktur harga yang ditentukan oleh perusahaan besar dapat menciptakan penghalang bagi pendatang baru, baik melalui harga predatori maupun biaya masuk yang tinggi. Kemudian, inovasi pasar. Dampak positif adanya inovasi yaitu perusahaan dengan dominasi pasar sering memiliki sumber daya lebih besar untuk berinvestasi dalam inovasi baik produk maupun proses. Mereka mampu menciptakan teknologi baru yang meningkatkan efisiensi.
Efek negatif pada persaingan inovasi, di sisi lain dominasi pemain besar dapat mengurangi insentif untuk inovasi jika mereka merasa tidak ada ancaman dari pesaing. Hal ini dapat mengurangi dinamika pasar. Kemudian, efek pada pendatang baru, pasar yang terkonsentrasi sering membuat inovasi dari perusahaan kecil sulit bersaing karena keterbatasan akses ke sumber daya atau jaringan distribusi. Kesimpulannya, tingkat konsentrasi dalam suatu industri memiliki pengaruh besar terhadap struktur harga dan dinamika inovasi pasar. Dalam situasi tertentu, konsentrasi dapat mendorong inovasi, tetapi dalam kasus lain dapat memperlambatnya dengan mengurangi persaingan dan menciptakan lingkungan pasar yang kurang dinamis. Harapan ke depan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan industri di Asia Tenggara dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan pasar domestik yang besar. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, memperbaiki regulasi untuk mendukung inovasi. Itulah penjelasan mengenai kebijakan pembangunan industri di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda yang ingin memahami arah pembangunan ekonomi negara kita. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat Anda atau topik yang ingin dibahas berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.